bagaimana Jawa Barat kalau kita bandingkan dengan provinsi lain yang sama-sama 100 hari kan. Sama-sama 100 hari. Saya bukan orang PDIP, ya, saya hanya aktivis. Nggak pernah saya jadi pengurus partai. Ya, saya hanya aktivis. Nah, jadi PDIP ini dulu waktu kampanye dia dikeroyok oleh semua partai kan. Ya. Tapi kemudian apakah PDIP gubernurnya berbenturan sekeras Jawa Barat? Jawa Barat pendukung partainya banyak, Deddy Mulyadi. Tapi kenapa sekarang kok bisa begini? Rugi nggak kita melihat gubernur bicara bahwa DPR adalah kobra? Saya kalau jadi DPR, kalau nggak saya melawan sehabis-habisnya, saya keluar jadi dewan. Karena apa? Ini hinaan. Ya, ini bukan anekdot, ini cacian. Mungkin akan pernah jadi dewan kan? Bagaimana dewan ini kualitasnya sebenarnya setara, kualitas keterpilihannya. Bagaimana saya bilang setara? Sama-sama dipilih oleh masyarakat, sama-sama membawa aspirasi masyarakat. Nah, jadi nggak bisa juga Deddy Mulyadi tiba-tiba serta-merta. Nah, ini saya agak kenceng dikit nih soal DPR, karena DPR-nya harus betul-betul melawan menurut saya ya. Jangan sampai nggak ada yang membela ini Jawa Barat carut-marut oleh kearogansian seorang gubernur. Punten ya Kang. Nah, jadi kalau tidak melawan, maka jadikan ini negara kerajaan kan. Seperti anekdot saya ke para netizen. Dan itu euforianya betul-betul kan. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Kebanyakan nggak sadar. Setuju. Jadi apabila merasa dihinakan, jangan kerja dulu. Ya, bikin aja surat ke Presiden Prabowo. Prabowo kok yang bikin Deddy Mulyadi jadi seperti ini, jadi gubernur, ya, oleh partainya Prabowo. Serahkan lagi ke Prabowo. Bagaimana dihinakannya bukan hanya partainya, partai yang lain, partai Prabowo juga dewannya dihinakan. Akan pernah jadi kobra berarti, kan gitu. Setokoh ini disebut kobra. Padahal justru dewanlah yang lebih banyak menampung aspirasi. Mengapa partai-partai semua teriak tentang dihilangkannya bantuan untuk pesantren, ya. Nah, kalau soal dana untuk media tadi sudah saya ini kan. Efisiensinya akan kemana ini? Kalau efisiensinya hanya karena anak nakal dikirim ke barat 65 M apa berapa? 6 M. Ya, hanya 6 M. Itu tidak menyelesaikan, ya. Disimpan di barat. Ini kapan ada kebijakannya, kapan ada perekrutannya atau penyaringannya, tiba-tiba udah ada. Sebenarnya ini tujuannya apa? Begitu juga soal tujuan Deddy Mulyadi soal efisiensi. Satu sisi dia membuat efisiensi, sisi lain saya lihat ada data upaya mengalirkan dana ke rumah pribadinya yang ingin disebut cagar budaya. Padahal itu rumah pribadi. Ya, ini mohon maaf nih, saya agak ngaco sedikit karena memang aktivis kampung ada kampungan. Nah, jadi ini tujuannya kemana arahnya? Media ingin tidak ada, ingin dia single fighter seolah-olah, ya, ingin tidak ada pertanyaan, ingin sajian dia saja. Lalu bansos juga dia ingin habisi. Programnya kemana efisiensinya? Ya, efisiensi seperti apa? Kebijakan sekarang tidak jelas kan? Melahirkan kebijakan apa sekarang? Soal pajak. Dari zaman Akang sudah ada pemutihan kan? Saya masih ingat. Saya masih muda saat itu. Saya sudah punya kendaraan. Ada pemutihan dari zaman itu. Bukan produk yang diciptakan oleh Deddy Mulyadi. Ciptaannya mana? Kalau kontennya begitu banyak. Nah, kalau Deddy Mulyadi punya perangkat untuk bekerja, misalnya birokrasi, ya. Nah, ini birokratnya kerjanya kapan pernah ada sosialisasi soal Deddy Mulyadi tentang kebijakan Deddy Mulyadi? Bagaimana tentang penggusuran, ya, yang satu diganti rugi, ganti untung malah 40 miliar katanya kan ya. Sedangkan yang lain digusur menderita tanpa ganti untung, boro-boro untung. Paling juga ya santunan sementara, apalagi dibagiinnya kayak dari saku sendiri itu kan. Nah, Deddy Mulyadi ini dibilang ini uang sendiri katanya. Kalau uang sendiri, jangan bicara APBD. Kalau merasa kaya karena kontennya banyak duit, jangan bicara APBD. Gitu. Nah, jadi Deddy Mulyadi ini terpuguh menurut saya. Ya, arahnya kemana? Tujuannya apa? Tapi yang jelas ya, mendominasi, ya konten mendominasi disajikan seperti berita, itu adalah dominator. Ya, karakter dominator. Seperti halnya memarahi Persikas di forum umum. Ya, masyarakat itu sendiri. Bukankah Deddy Mulyadi seperti paling Persib ketika Persib juara?
Padahal yang paling intensif Kang Mumuh. Tapi bukan Kang Mumuh yang viral. Ya, jadi Mulyadi telanjang dia. Asapang Persib. Dia pecinta sepak bola, bukan. Offset kita apa lagi? Offsetnya bukan kata saya. Nih, aca dulu sebentar. Orang nggak jadi gubernur, dia sebenarnya bisa bagi duit ke seluruh orang Jawa Barat yang miskin. Tapi apa kemudian? Bukan ada perubahan atau ada nasib baik bagi masyarakat, bahkan dihambat dengan cara apabila mau dapat bansos harus vasektomi. Rela bapak-bapak semiskin apapun katanya saya. Ogah gua embung aing mah. Nah, duka kalau pendukungnya mah. Pajak kami, Pada kami tadi mau tutup dulu deh. pajak kami mandiri. Nah, jadi ucing dikabiri sehat kan. Ngan gitu, teu bisa ngeong-ngeong acan cicing gitu kan. Ya, mak hidup enggan mati tamang. Nah, jadi di sini tidak ada melihat sinyal ya, ada kebijakan yang hebat dari Deddy Mulyadi. Malah saya merasa ditempeleng sebagai warga Jawa Barat oleh DKI kan. Bagaimana DKI sudah melahirkan banyak kebijakan, kemudian sudah bisa menyumbang para petani di Jawa Barat. Bagaimana Karawang, petaninya didatangin. Karena Karawang itu luar biasa ya luasan tanahnya. Ada kepedulian, ya ada kepedulian Pak Pramono Anung terhadap pangan. Dan beliau mengakui bahwa DKI tidak punya pangan. Tidak punya lahan, tidak punya sawah katanya, hanya 400 hektar, 4.000 hektar. Beliau datang ke Karawang sebagai sayap DKI yang menjadi lahan pertanian dan memberikan santunan atau bantuan berupa peralatan pertanian, pupuk dan lain-lain. Itu viral, ya, itu viral. Saya pikir, aduh, kenapa Jawa Barat kita ini tidak punya gubernur melahirkan kebijakan yang seperti ini, ya. Bukan yang harus jadi seperti artis dari mulai hari H jadi gubernur sampai sekarang. Jadi Mulyadi ini kayak artis kerjanya. Ya, kalau sehari nggak ngonten, nggak melahirkan, kayaknya dia udah mau tenggelam. Bener nggak sih? Benar. Ya. Joget-joget lah, main letak di tanah. Masyarakat ini dulu takjub dengan Deddy Mulyadi yang baik, memberikan uang. Ya, sehari itu ada 3 konten kalau nggak salah. Itu memberikan uang kepada Nugelo, ya, kepada orang-orang yang kasihan, ya, Nugelo, terus orang-orang yang kasihan, orang-orang miskin, banyak membantu. Tapi itu hanya jadi konten. Setelah jadi gubernur yang bisa membuat kebijakan, apa ada? Malah dia mau nantang ke DKI, katanya kalau saya jadi gubernur DKI, saya kasih masyarakat DKI 10 juta satu kakak. Benar nggak tuh? Ya. Dia ngomong begitu untuk DKI. Nah, untuk Jawa Barat 1 juta perak aja tuh. Jadi kebijakan tidak. Jadi Deddy Mulyadi ini ya kata orang-orang dulu kemarin-kemarin ada sen kiri belok kanan. Ya, apa yang dia perbuat ya itu sebaliknya kebijakannya dengan perbuatannya. Malah memberikan bansos saja harus vasektomi, itu maksud saya. Sen kiri belok kanan. Janjinya memakmurkan masyarakat. Besok ya bisa jadi masyarakat tergusur hanya untuk kepentingan konglomerat. Bagaimana kita melihat Aguan sudah diterima dengan wah kayaknya bangga gitu dengan Deddy Mulyadi sama Farhan sama si ini tuh si Muarar Sirait ya. Itu si Muarar mau ngapain dia bawa Aguan ke sini, dia kan menteri perumahan. Jadi gini, kenapa saya bilang begitu ya pun tentang nih saya ini spill sedikit ya daripada sebut kesal batur ya berikan Kang Eka ya. Muarar Sirait ini menteri perumahan mewakili Prabowo. Ya, mengapa bawa konglomerat ke sini? Apa mau jadi center class? Nggak bagi-bagi imah konglomerat? Bohong. Kita tahu PIK 1, PIK 2 bagaimana.